Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya coba membahas Petrosi, ya PTRO, kode sahamnya ini member of Indica Energy Group. Ini juga saham yang dipegang sama Pak Lo Keng Hong. Kira-kira perusahaannya seperti apa? Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih ya dari websitenya petrosi.com, ini kita bisa ngeliat expertise-nya mereka apa aja. Ada 3 ya sebenarnya. Ada contract mining, ada engineering and construction, dan juga ada oil and gas services. Kalau di contract mining mereka punya pengalaman lama banget, 48 tahun, dan juga udah mengimplementasikan industri 4.0. Jadi udah mulai lebih efisien lagi karena udah mengadopsi teknologi terbaru ya 4.0. Sementara untuk engineering and construction ini mereka juga udah cukup pengalaman ya dan memberikan standar internasional kepada klien-klien mereka. Untuk oil and gas services ini lebih sering dikenal dengan Petrosi Logistics and Support Services. Jadi ada namanya POSB Sorong di sini. Itu areanya 11 hektar lebih dan punya 2 jetty utama, 1 LCT jetty, dan juga warehouse-nya ada 9 individual warehouses. Nah, kira-kira dari 3 expertise ini mana yang memberikan kontribusi terhadap perseroan yang paling bagus? Kita akan lihat dari laporan keuangan kuartal 2 yang telah ditelaah secara terbatas ya. Di sini kita lihat bahwa pertambangan memberikan pendapatan sekitar 104 juta US. Sementara jasa 34 juta, lalu rekayasa dan konstruksi atau engineering and construction itu 33,5 juta US ya. Nah, dari sini kita lihat hasil segmennya. Untuk pertambangan sekitar 8 juta. Jasa ini cuma 597 ribu, dan engineering and construction hasil segmennya jauh lebih bagus dibandingkan dengan pertambangan di kisaran 9,5. Secara margin bagus banget ya, karena dari 33 bisa menghasilkan 9, sementara ini dari 104 cuma 8% aja menjadi 8. Nah, di bawah laba bersih ini sekitar 6 ya untuk pertambangan atau mining, dan untuk engineering and construction ini di kisaran 5. Nah, jadi di sini kita bisa lihat oke, berarti memang ternyata pertambangan secara net profit menyumbang lebih besar ya, sementara untuk engineering and construction lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita lihat dari marginnya itu tetap lebih bagus engineering and construction. Nah, secara pertumbuhannya kita lihat sendiri di sini mining mengalami penurunan ya, jasa juga mengalami penurunan, begitu juga engineering and construction mengalami penurunan. Jadi memang tahun yang cukup susah nih ya buat si Petrosi. Kita akan lihat kinerja dari si Petrosi dari tahun ke tahun terlebih dahulu ya. Dari tahun 2014 ke tahun 2019 ini perjalanannya tidak terlalu mulus. Tahun 2015 dan 2016 turun ya dari 4,3 triliun menjadi 2,8 triliun karena memang pada waktu itu harga batubara itu turunnya cukup signifikan, bahkan banyak perusahaan batubara yang bangkrut pada saat itu. Di tahun 2019 sekarang udah balik lagi 6,6 triliun. Dan laba bersihnya juga kita lihat di sini 2015 dan 16 sempat rugi ya. Tapi di tahun 2019 udah bisa mencatatkan profit 435 miliar. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari quarterly-nya, kuartal 2 2020 pendapatannya turun separuh lebih ya, dari 1,7 triliun menjadi 821 miliar. Tapi yang cukup menarik adalah laba bersihnya dari 70 miliar cuma turun menjadi 60 miliar. Padahal total pendapatannya turun lebih dari 50%. Nah, di sini jadi kita bisa lihat bahwa efisiensi yang dilakukan oleh si Petro dari sisi CO gas-nya ini menyelamatkan laba kotornya. Ya, turunnya cuma sekitar 30-an%. Nah, di sini memang Petrosi boleh dikatakan manajemennya lumayan oke ya. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key stats-nya, dari solvency rasio terlebih dahulu ya, kita bakal ngeliat di sini current rasionya 1,55 kali, jadi masih cukup sehat. Debt to equity rasionya 0,53 kali, jadi masih cukup aman ya.
perusahaan ini kayaknya nggak mungkin bangkrut nih ke depannya. Karena secara neraca mereka masih sehat, masih solid. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuationnya, current PE ratio yang TTM ini 3,88 kali, jadi memang murah banget. Dan kita tahu sendiri Pak Lo Keng Hong itu kan value investor, jadi cari saham-saham yang murah. Dan PE ratio yang rendah itu termasuk salah satu kategori dari beliau, kalau saya tidak salah ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya, ini juga di 0,58. Ini juga masih jauh di bawah 1 kali. Jadi ya cukup menarik ya sebenarnya masih secara harga. Cuman kita bakal lihat dari sisi grafiknya terlebih dahulu. Nah, grafik dari price to earning ratio-nya seperti ini ya. Kita tarik 5 tahun terakhir. Dari 5 tahun terakhir sempat tertinggi di atas, tapi udah mulai lagi turun di bawah. Jadi sekarang harganya lagi berada di tengah-tengah ya. Ini karena waktu itu ada lonjakan penurunan laba ya. Jadi memang kurang itu bisa mencerminkan nih. Jadi kita bakal coba lihat dengan menggunakan price to book value ratio aja. Nah, dari sini kita bakal ngelihat 5 tahun. Dan posisinya lagi di sini ya. Jadi sebenarnya lagi di tengah-tengah nih. Pada waktu itu masa lesu-lesunya ya, tahun 2016 itu benar-benar di bawah banget. Jadi PBV-nya itu jauh di bawah 0,2 kali, mendekati 0,0 kali. Nah, jadi terus naik pas bullish ini sempat hampir 1,2 kali, tapi akhirnya sekarang 0,58 kali. Jadi memang upside potensialnya sekarang cukup menarik ya, sampai di 1 kali paling tidak. Dan kalau misalnya turun sampai ke bawah lagi seperti ini, saya rasa belum nyampe ke sana ya, karena kondisi sekarang itu agak berbeda dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016. Karena pada saat itu, waktu 2015 dan 2016 itu banyak sekali perusahaan batubara yang bangkrut. Bahkan orang-orang kalau mau masuk saham batubara atau bisnis batubara tuh orang ragunya bukan main. Nah, kalau sekarang itu optimisme pasar itu masih ada ya terhadap sektor batubara, karena mereka udah belajar dari yang namanya 2015 dan 2016. Ternyata yang namanya batubara itu masih bisa rebound, masih bisa ada demand-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnisnya masih cukup menarik, walaupun kinerja tahun ini turun cukup signifikan ya. Tapi kita lihat manajemennya cukup bagus karena menjaga efisiensinya. Secara neraca juga masih sehat dan secara harga masih so-so, yang masih cukup murah sih sebenarnya. Oke, jadi demikian dari saya tentang Petrosi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.